penjuru Nusantara, pendidik mulia terpanggil jiwanya, melangkah dalam satu cita, selamat dan bahagia anak bangsa. Bapak pendidikan beri filosofi, guru penggerak siap berinovasi, bersatu dan berkolaborasi. Bahagialah wahai ibu pertiwi. Bergerak jiwanya, selalu bergerak dengan aksi nyata, menggerakkan semua, mewujudkan generasi emas. Kami guru penggerak, kita akan menghamba para anak Indonesia, mewujudkan semua generasi emas untuk bangsa Indonesia. Kami guru penggerak, selalu menuntun mereka sesuai kontraknya, mewujudkan semua pelajar berkarakter berprofil Pancasila. Guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Guru penggerak membawa perubahan. Guru penggerak maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili dan yang saya hormati Bapak dan Ibu guru serta tenaga kependidikan SDN 1 Gausanggon. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan diseminasi budaya positif tanpa ada halangan dan rintangan satu apapun. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua akan mendapatkan syafaatnya nanti di hari Yaumul Qiyamah. Amin ya Rabbal Alamin.
Bapak Ibu semuanya, di sini saya akan mengimbaskan materi budaya positif, materi yang sudah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak saya. Nah, tujuan dari diseminasi kali ini yaitu untuk memberikan pemahaman tentang budaya positif. Tujuan yang kedua, membangun kolaborasi berbudaya positif. Dan tujuan yang ketiga yaitu bersama menerapkan budaya positif di sekolah. Kemudian tolak ukur dari diseminasi ini yaitu terlaksananya diseminasi konsep inti budaya positif di sekolah, terbentuknya keyakinan kelas dan peserta didik mampu menerapkan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama, serta terlaksananya penyelesaian masalah murid menggunakan penerapan segitiga restitusi. Bapak Ibu, sebelumnya marilah kita saksikan video. Tentunya video kali ini akan ada kaitannya dengan materi yang akan saya sampaikan. Silakan disaksikan videonya, guys, Bapak Ibu. Nanti saya minta umpan baliknya. Video sudah berakhir, monggo Bapak Ibu saya minta untuk memberikan umpan balik terkait dengan tayangan video pendek tadi. Kira-kira pesan positif apa
yang bisa disampaikan terkait dengan video tadi. Monggo silakan. Monggo. Monggo, terserah. Bebas untuk mengungkapkan pendapat sesuai dengan hati nurani. Terima kasih. Dari tayangan video yang sudah kita saksikan bersama, itu ada pesan yang bisa diterima. Menurut kami itu adalah seorang anak di dalam kelas yang berjuang untuk mendapatkan apa yang dimaui dengan bekerja keras. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila kesan yang saya terima dari tayangan video itu kurang pas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wasini, luar biasa. Beri aplaus untuk Bu Wasini, Bapak Ibu. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain bisa menambahkan. Bu Suparni, monggo pendapatnya. Terima kasih. Kalau menurut saya hampir sama dengan Bu Ani, yaitu mungkin di dalam kelas itu adalah ada anak yang ingin mengejar ilmunya. Di dalam kelas itu ada anak yang istilahnya itu mungkin daya serapnya itu ada yang lemah, ada yang bisa dikatakan kurang atau bagaimana. Tetapi di sini kalau diniati dengan ikhlas atau tidak putus asa, insya Allah itu nanti adalah akan tercapai atau akan mendapatkan ilmu yang diinginkan. Begitu menurut saya. Ada kurang lebihnya, maaf. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sangat luar biasa. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk Ibu kita, Ibu Suparni. Ya, Bapak Ibu, tadi sudah kita saksikan bersama sebuah tayangan video pendek. Tadi ada seekor beruang kutub, ya, beruang kutub Bernard Bear. Nah, di situ dia punya keinginan untuk naik ke gunung salju, begitu nggih. Tadi dengan segala upaya, dengan segala usaha, dengan susah payah mendaki untuk bisa naik, tetapi ada halangan. Menggunakan palu untuk pegangan, kemudian terjatuh, akhirnya terperosok. Nah, tetapi si Bernard ini tidak putus asa. Dia tetap menggunakan alternatif, melihat tangannya ada kuku-kuku yang bisa dimanfaatkan. Nah, akhirnya inisiatif itu digunakan mendaki menggunakan kuku, dan akhirnya sampailah dia pada tujuan, yaitu sampai ke puncak gunung salju. Nah, Bapak Ibu, dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya ketika kita mempunyai suatu visi atau tujuan, maka dengan potensi yang kita punyai, sekecil apapun potensi yang kita miliki, marilah kita manfaatkan agar kita bisa sampai pada tujuan yang kita inginkan tersebut. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk pada konsep inti budaya positif. Di sini ada beberapa poin yang akan saya sampaikan, yaitu disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, perubahan paradigma belajar, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Saya awali dari pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga
Para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini profil pelajar Pancasila ini biasanya juga disebut dengan P3. Kalau P5 kita pakai proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di sini ada 6 dimensi yang sudah kita ketahui bersama. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Selanjutnya, perubahan paradigma itu untuk membangun budaya positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, mencipta, merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin terkait dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Selanjutnya, perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Berikut ini paparan Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selanjutnya Bapak Ibu, perubahan paradigma dari stimulus respon kepada teori kontrol. Yang pertama, stimulus respon. Realitas atau kebutuhan kita itu sama. Ternyata dalam teori kontrolnya, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda-beda. Semua orang melihat hal yang sama. Kita menggunakan teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Selanjutnya untuk stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita menggunakan teori kontrol. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lanjut, stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, padahal semua perilaku itu memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya yaitu model berpikir menang-menang. Selanjutnya masuk pada disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk mengubah kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward atau ancaman bahkan hukuman. Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda karena belajar dengan disiplin mohon maaf, ada gangguan sebentar.
sampai mana tadi Bapak Ibu? Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Selanjutnya masuk pada nilai-nilai kebajikan. Contoh nilai kebajikan dalam sebuah institusi atau organisasi. Profil pelajar Pancasila yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Keterampilan hidup atau life skill dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak memerintahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Selanjutnya masuk pada kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha yang terbaik kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah survival atau kebutuhan untuk apa Bapak Ibu? Bertahan hidup, benar sekali Pak Andi. Yang kedua yaitu penguasaan. Yang ketiga kebebasan. Yang keempat kesenangan. Dan yang terakhir cinta kasih atau rasa diterima. Contoh kasus. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Mari kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Yang pertama, apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhannya adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Apabila sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, mencipta, merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin terkait dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Selanjutnya, perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Berikut ini paparan Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik
dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selanjutnya Bapak Ibu, perubahan paradigma dari stimulus respon kepada teori kontrol. Yang pertama, stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita itu sama. Ternyata dalam teori kontrolnya, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda-beda. Semua orang melihat hal yang sama. Kita menggunakan teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Selanjutnya untuk stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita menggunakan teori kontrol. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lanjut. Stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, padahal semua perilaku itu memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya yaitu model berpikir menang-menang. Selanjutnya masuk pada disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk mengubah kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward atau ancaman bahkan hukuman. Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda karena belajar dengan disiplin mohon maaf, ada gangguan sebentar. Sampai mana tadi Bapak Ibu? Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Selanjutnya masuk pada nilai-nilai kebajikan. Contoh nilai kebajikan dalam sebuah institusi atau organisasi. Profil pelajar Pancasila yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Keterampilan hidup atau life skill dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak memerintahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Selanjutnya masuk pada kebutuhan dasar manusia.
adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha yang terbaik kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah survival atau kebutuhan untuk apa Bapak Ibu? Bertahan hidup, benar sekali Pak Andi. Yang kedua yaitu penguasaan, yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, dan yang terakhir cinta kasih atau rasa diterima. Contoh kasus, Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Mari kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Dalam konteks penerapan sisi positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Yang pertama, apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhannya adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, kebutuhannya adalah penguasaan, pengakuan atas kemampuan. Apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, kebutuhannya adalah kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, kebutuhannya adalah kesenangan. Selanjutnya, masuk pada motivasi perilaku manusia. Ada 2 motivasi Bapak Ibu. Yang pertama, motivasi ekstrinsik atau eksternal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang kedua, motivasi intrinsik atau internal, ini adalah berasal dari dalam, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita bisa menggunakan pertanyaan seperti ini: apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Kita bisa bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Pertanyaannya yang bisa kita ajukan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Selanjutnya,
masuk pada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kira-kira apa yang bisa kita lakukan dengan kasus ini, Bapak Ibu? Sebagai teman, kita bisa menggunakan kata-kata seperti ini. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong ibu ya, kali ini tidak apa, jangan sampai terulang lagi ya. Posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Berapa kali ibu harus memberitahumu, kamu selalu mengecewakan saya. Posisi kontrol guru sebagai penghukum. Ayo, hormat bendera selama 1 jam. Itu hanya contoh saja, Bapak Ibu. Selanjutnya, posisi guru sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beli atribut dan jangan diulangi lagi. Posisi kontrol guru sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, di sini pasti Bapak Ibu semuanya sudah pernah melakukan kelima kontrol guru ini. Saya tanya pada Bapak Ibu, biasanya posisi kontrol mana yang sering dilakukan oleh Bapak Ibu selama ini sebelum mendapatkan materi dari saya? Sebagai penghukum, Pak Imam, iya. Contoh posisi sebagai penghukum, hormat bendera selama 1 jam. Kalau tidak gitu apalagi? Berdiri di depan kelas sampai jam pelajaran selesai. Atau silahkan keluar sana, gitu ya. Keluar sampai pembelajarannya selesai. Nah, Bapak Ibu, setelah mendapatkan materi ini, diharapkan tidak lagi Bapak Ibu untuk menerapkan kontrol guru sebagai penghukum. Kalau bisa jangan sampai dilakukan. Kemudian kira-kira posisi kontrol guru apa yang sesuai untuk kita terapkan pada anak-anak usia SD, Bapak Ibu? Yang mana kira-kira? Sebagai teman, sebagai pemantau, ada lagi? Sebagai teman bisa, sebagai pemantau bisa. Yang lebih tepat untuk anak-anak SD yang bisa kita terapkan yaitu sebagai manajer. Akan Bapak Ibu. Selanjutnya masuk pada keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus disebut dengan keyakinan kelas? Nah, ini alasannya. Kita jawab dulu, ada beberapa pertanyaan pemantik. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Yo, Pak Andi, apa alasannya? Kepalanya kurang keras, Pak Luki. Kira-kira untuk apa tujuan kita harus menggunakan helm? Supaya tidak ditilang. Pak Didin, monggo. Alasannya apa? Biar aman. Ada yang lain, Pak Imam? Ya, sebagai pelindung agar tidak terjadi. Sebagai pelindung, benar sekali. Jawaban yang tepat yaitu untuk keamanan dan keselamatan. Benar ya? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M?
menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Kira-kira untuk apa, Bu Fahmi? Biar tetap sehat. Biar tetap sehat. Bu Mimi? Jaga kesehatan. Menjaga kesehatan. Ibu Sri Suparni? Supaya kita selalu sehat. Supaya kita selalu sehat. Benar. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ini kita laksanakan pada saat COVID-19. Tujuannya yaitu untuk kesehatan. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kira-kira mengapa, Bapak Ibu? Biar mendapatkan ilmu yang maksimal. Mendapatkan ilmu yang maksimal. Kedisiplinan, ya benar sekali, yaitu untuk apa Pak Andi? Menerapkan kedisiplinan atau tata tertib. Luar biasa Bapak Ibu. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Selanjutnya masuk pada keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Menurut Gosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, apakah Bapak Ibu sudah membuat kesepakatan di kelas masing-masing dengan anak-anak? Jika belum, setelah ini mari kita terapkan. Mari kita membuat suatu keyakinan. Kita libatkan seluruh murid untuk membuat keyakinan masing-masing. Nanti Bapak Ibu bisa dimulai dari memberikan kertas sticky note. Itu bisa diberikan ke semua anak. Nanti kita kumpulkan. Tidak mungkin ya, misalkan muridnya 34, keyakinan kelasnya ada 34, tidak seperti itu. Tetapi nanti kita pilah-pilah, kita kumpulkan yang sama, kita padukan sehingga akan mengerucut dan kita sepakati menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bisa berubah-ubah setiap saat, jadi tidak harus kita pakai terus-menerus, tidak seperti itu. Kita melihat kondisi di kelas masing-masing. Kemudian untuk peraturan dan keyakinan kelas ini ada perbedaan. Di sini ada nilai kebajikan yang dituju. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, di sini nilai kebajikannya adalah tanggung jawab. Jadi kalau dalam peraturan itu menggunakan kata-kata yang negatif, kita ubah kata-kata negatif itu menjadi kalimat positif. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, kata dilarang itu adalah suatu peraturan, larangan. Kita ubah kalimatnya menjadi menghormati orang lain dan diri sendiri. Ini ya Ibu, Bapak Ibu, contoh saat nanti Bapak Ibu membuat keyakinan kelas. Jadi kita gunakan kata-kata atau kalimat yang ada di sebelah kanan, karena yang di sebelah kiri ini adalah berupa peraturan. Jadi kita ubah kata peraturan ini menjadi keyakinan kelas. Selanjutnya, hadir di sekolah 15 menit
sebelum pembelajaran dimulai. Kita ubah menjadi keyakinan kelas menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen, cukup sederhana seperti itu, singkat, padat. Dilarang melakukan kekerasan, nilai kebajikannya yaitu keselamatan, menghormati orang lain. Lanjut, dilarang menggunakan narkoba, nilai kebajikannya adalah kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, nilai kebajikannya menghormati orang lain atau kesabaran. Gunakan masker, nilai kebajikan yang dituju kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, nilai kebajikan yang dituju keselamatan dan keamanan. Lanjut, dihukum oleh penghargaan atau reward. Nah, Bapak Ibu, di sini ternyata tidak semua penghargaan atau reward itu adalah sebagai motivasi. Ternyata di sini reward atau penghargaan ini ada sisi-sisi negatifnya. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan menghukum. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang keempat, penghargaan tidak efektif. Yang kelima, penghargaan merusak hubungan. Saya lanjut untuk contohnya. Pengaruh jangka pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka anak tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Penghargaan tidak efektif. Jika anak mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka orang tersebut akan kecewa dan berkecil hati. Kemungkinan ia tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Lanjut, penghargaan merusak hubungan. Jika anak diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Penghargaan menciptakan persaingan dan persaingan menciptakan kecemasan. Selanjutnya, penghargaan menghukum. Dalam sebuah kejuaraan atau dalam pemberian juara di kelas, anak yang tidak pernah mendapatkan juara akan merasa kecewa dan terhukum. Nah, Bapak Ibu, untuk materi dalam pendidikan guru penggerak yang saya dapatkan diantaranya adalah tentang penghargaan atau reward. Nah, ini mari kita jadikan sebagai evaluasi dan juga refleksi untuk diri kita tentang bagaimana kita untuk menerapkan penghargaan atau reward ini kepada peserta didik kita. Karena menurut kita, jika reward itu adalah sebagai motivasi, ternyata di balik itu ada sisi-sisi negatif yang perlu kita perhatikan dan perlu dikaji ulang. Selanjutnya, penghargaan diberikan dengan niatan mulia agar motivasi seorang anak meningkat. Akan tetapi, di satu sisi, penghargaan ini juga sekaligus hukuman bagi murid lain yang tidak dapat menunjukkan performa yang bagus. Lanjut, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi, tetapi tidak menyakitkan ya di sini. Selanjutnya, hukuman membuat anak sakit fisik maupun batin untuk jangka waktu lama. Konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman, anak membenci kedisiplinan. Konsekuensi, anak menghargai disiplin. Hukuman, paksaan. Konsekuensi, stimulus tanggapan.
Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian apa ini? Konsep diri yang buruk. Konsekuensinya konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Selanjutnya untuk hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Kita lanjutkan. Di sini ada kuis ya, Bapak Ibu. Monggo kita kerjakan. Kita jawab bersama sesuai pendapat Bapak Ibu. Tindakan guru yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, kira-kira ini termasuk hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Mencatat 100 kali. Apa hukuman ini? Hukuman. Ya, nanti kita cek di slide berikutnya ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini termasuk hukuman apa konsekuensi? Hukuman juga. Kita lanjut. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Yuk, apa Pak Imam? Hukuman. Coba kita cek jawabannya di slide berikutnya. Nah, ini yang pertama, mencatat 100 kali. Ini adalah hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan. Ini adalah hukuman. Yang ketiga, murid diminta push up adalah hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman. Konsekuensi, membersihkan tumpahan air di meja. Konsekuensi, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian. Hukuman, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini masuk konsekuensi bukan hukuman, dikarenakan ini memang sudah menjadi kesepakatan untuk menebus kesalahan ini terlambat 10 menit ini ya. Kemudian masuk pada segitiga restitusi. Nah, di sini segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Kita mulai dari menstabilkan identitas dulu. Langkah pertama pada bagian dasar segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk mengubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita bisa menggunakan kalimat seperti ini untuk kesiswanya, pada saat kita mempraktekkan segitiga restitusi pada tahap yang pertama. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Ibu tidak mau mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kita lanjut tahap yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Langkah kedua
adalah memvalidasi tindakan yang salah. Konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Kita bisa menggunakan kalimat seperti ini untuk diterapkan kepada siswa pada saat restitusi. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal ini. Padahal kamu bisa melakukan tindakan-tindakan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi suatu hal penting. Kamu melakukannya karena kamu mempertahankan suatu hal yang penting bagi kamu. Masuk ke tahap yang ketiga, menanyakan keyakinan. Langkah ketiga adalah menanyakan keyakinan. Artinya, mengajak siswa menemukan cara untuk berperilaku lebih baik dan tidak melanggar tata tertib sekolah. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah ini untuk pertanyaan-pertanyaan ini nanti akan kita utarakan setelah kita membuat satu keyakinan kelas. Bila mana ada peserta didik kita yang melakukan sesuatu hal yang tidak semestinya di dalam kelas atau di luar kelas, maka kita akan menanyakan keyakinan yang sudah kita sepakati bersama. Baik Bapak Ibu, mungkin demikian materi yang bisa saya sampaikan tentang budaya positif. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita bersama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Berlin.